Di hamparan gurun yang keras, permukaan tanah sering terlihat sunyi dan hampir tidak berubah. Pasir terbentang luas di bawah terik matahari, yang kalau dilihat dari kejauhan, gurun itu tampak seperti tempat yang sepi kehidupan. Namun di balik permukaan yang tampak gersang itu, rupanya ada kehidupan yang bergerak tanpa lelah dalam melawan kerasnya gurun. Ia adalah mirkat, mamalia kecil yang tinggal berkelompok di wilayah kering Afrika bagian selatan. Tubuhnya ramping, kakinya pendek, dan gerakannya cepat. Bagi mirkat, tanah gurun bukan sekedar tempat berjalan, tetapi juga tempat mereka membangun rumah untuk berlindung dari lingkungan gurun yang keras. Dengan kaki depannya yang kuat dan kuku panjangnya yang melengkung, mereka mampu mencakar pasir dengan sangat cepat. Setiap kali mereka mencakar, pasir yang lepas akan terdorong ke belakang oleh kaki belakangnya. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang, hingga terciptalah sebuah lubang di tanah, membentuk sebuah lorong yang dijadikan oleh mereka tempat berlindung dari ganasnya pemangsa dan kerasnya tanah Afrika. Kegiatan menggali ini tidak hanya dilakukan oleh satu mirkat saja, melainkan oleh anggota kelompok dari mereka. Ada yang membuka lubang baru, ada yang memperluas lorong yang sudah ada, dan ada yang membersihkan pasir dari pintu masuk sarang. Dari permukaan gurun, yang terlihat hanya beberapa lubang, dengan gundukan pasir kecil di sekitarnya. Namun di bawah permukaan tanah, struktur yang mereka bangun jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Lubang-lubang tersebut saling terhubung melalui lorong-lorong yang menyambung satu sama lain. Di beberapa bagian, terdapat ruang yang lebih luas untuk beristirahat, serta ruang khusus yang digunakan untuk merawat anak-anak mereka. Lorong-lorong ini tidak hanya luas, tetapi juga dapat mencapai kedalaman lebih dari 2 meter. Kedalaman tersebut menjadikan sarang sebagai perlindungan yang efektif dari panas gurun yang ekstrim. Pada siang hari, suhu pasir di permukaan dapat mencapai 50 hingga 70 derajat Celcius. Namun, semakin jauh ke dalam tanah, kondisinya berubah secara signifikan. Bahkan, pada kedalaman sekitar 20 cm, suhu sudah jauh lebih sejuk dan stabil, berada di kisaran 18 hingga 25 derajat Celcius. Lingkungan yang lebih nyaman inilah membuat mirkat memilih beristirahat di dalam sarang saat panas sedang tinggi. Selain itu, liang yang mereka gali juga berfungsi melindungi mereka dari hewan pemangsa. Sebab di gurun Afrika, banyak hewan yang dapat memburu mirkat, seperti elang, ular, atau mamalia pemangsa lainnya. Ketika bahaya datang, mirkat dapat segera berlari masuk ke dalam lubang untuk berlindung. Menariknya, liang yang mereka buat tidak hanya digunakan oleh mirkat. Setelah beberapa waktu, sebagian liang bisa ditinggalkan dan tidak lagi digunakan oleh koloni tersebut. Ketika hal itu terjadi, lorong-lorong yang tersisa sering dimanfaatkan oleh hewan gurun lain, kadal kecil, tikus gurun, serangga, bahkan beberapa jenis ular dapat menggunakan liang tersebut sebagai tempat berlindung dari panas dan pemangsa. Lebih dari itu, lubang yang mereka gali ini juga memengaruhi tanah di sekitar sarang. Tanah dari lapisan yang lebih dalam sering terbawa ke permukaan. Akibatnya, pasir di sekitar liang menjadi lebih gembur dibandingkan tanah di sekitarnya yang padat. Tanah yang lebih gembur memiliki celah-celah kecil yang memudahkan air masuk ke dalam tanah. Ketika hujan turun, air tidak langsung mengalir di permukaan pasir. Sebagian air dapat meresap ke tanah di sekitar liang dan bertahan lebih lama. Kelembapan yang tersimpan di tanah ini memberi kesempatan bagi biji tanaman gurun untuk tumbuh. Perlahan, tumbuhan kecil dapat muncul di sekitar area liang. Kehadiran tanaman kemudian menarik serangga dan hewan kecil lain yang datang mencari makanan. Dari aktivitas menggali yang tampak sederhana inilah, perubahan kecil mulai terjadi di sekitar sarang. Tanah menjadi lebih gembur, air lebih mudah meresap, dan tanaman memiliki peluang untuk tumbuh. Semua perubahan ini membantu menciptakan lingkungan yang dapat mendukung lebih banyak kehidupan. Karena kemampuannya mengubah tanah dan memengaruhi lingkungan di sekitarnya, para peneliti sering menyebut mirkat sebagai salah satu insinyur ekosistem di gurun.
Melalui kegiatan menggali yang dilakukan setiap hari, hewan kecil ini tanpa disadari ikut membentuk kehidupan di sekitarnya. Setelah memiliki liang yang aman di bawah hamparan tanah, kehidupan koloni mirkat tetap berlangsung di permukaan gurun yang terbuka. Di ruang luas yang hampir tanpa perlindungan itu, mereka harus selalu waspada terhadap ancaman dari segala arah. Saat sebagian anggota kelompok keluar untuk mencari makanan, biasanya 1 atau 2 mirkat mengambil peran sebagai penjaga. Mereka berdiri di tempat yang sedikit lebih tinggi, seperti gundukan kecil atau dekat mulut liang, untuk mengawasi keadaan di sekitarnya. Dari posisi tersebut, tubuh mereka tampak tegak dengan kedua kaki belakang menopang badan, sementara kaki depan terlipat di dada. Sikap ini memberi mereka bidang pandang yang lebih luas. Mirkat memiliki penglihatan yang tajam dan mampu mendeteksi pergerakan dari jarak puluhan hingga ratusan meter, termasuk ancaman dari udara seperti burung pemangsa. Sementara itu, anggota kelompok lain bergerak menyusuri pasir sambil menggali dengan kaki depan. Di bawah permukaan tanah terdapat serangga, larva, dan hewan kecil yang menjadi sumber makanan mereka. Saat mencari makan, perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada tanah di depan, sehingga mereka tidak selalu menyadari bahaya yang datang dari kejauhan. Disinilah peran penjaga menjadi sangat penting. Dari tempatnya berdiri, ia terus memantau lingkungan sekitar. Kepalanya bergerak perlahan, memeriksa permukaan pasir, semak-semak kering, hingga langit luas di atas gurun. Setiap gerakan kecil diperhatikan dengan saksama, karena bisa menjadi tanda adanya ancaman. Kewaspadaan ini diperlukan karena lingkungan gurun tidak benar-benar aman. Meskipun tampak tenang, bahaya bisa datang kapan saja. Burung pemangsa dapat meluncur turun dengan cepat dari udara, sementara dari permukaan tanah, ancaman bisa muncul dari hewan lain yang bergerak di antara pasir dan semak. Tanpa pengawasan seperti ini, kelompok kecil seperti mirkat akan sangat rentan. Peran penjaga tidak dijalankan oleh satu individu saja. Setelah beberapa waktu, mirkat yang berjaga akan turun dan kembali mencari makan, lalu digantikan oleh anggota lain. Pergantian ini berlangsung secara bergantian di dalam kelompok. Dengan cara tersebut, setiap mirkat tetap bisa mencari makan sekaligus berkontribusi menjaga keselamatan bersama. Kerjasama ini membuat koloni tetap aktif tanpa kehilangan kewaspadaan. Di gurun yang terbuka dan penuh ancaman, sistem sederhana ini menjadi kunci bertahan hidup. Seekor mirkat yang berdiri tegak di atas pasir mungkin terlihat kecil, tetapi dari posisi itulah ia membantu kelompoknya melihat lebih jauh dan menghindari bahaya yang mendekat. Di gurun yang luas, kehidupan sering bergantung pada kemampuan membaca tanda bahaya, tak terkecuali hewan mungil ini. Bagi koloni mirkat, tanda itu tidak hanya berasal dari penglihatan, tetapi juga dari suara. Ketika penjaga melihat ancaman, ia tidak sekedar berdiri waspada. Ia segera mengeluarkan bunyi peringatan yang jelas dan mudah dikenali oleh anggota kelompok lain. Suara itu segera memecah suasana gurun yang sebelumnya tenang. Mirkat yang sedang menggali pasir atau mencari serangga langsung menghentikan kegiatan mereka. Dalam waktu singkat, seluruh kelompok berubah dari keadaan santai menjadi penuh kewaspadaan. Setiap individu pun segera bersiap menghadapi bahaya yang mungkin datang. Penelitian tentang perilaku mirkat menunjukkan bahwa bunyi peringatan mereka tidak selalu sama. Para peneliti menemukan bahwa mirkat memiliki beberapa jenis panggilan suara yang berbeda, yang setiap bunyinya digunakan untuk memberitahu kelompok tentang jenis ancaman yang sedang muncul. Jika bahaya datang dari udara, seperti elang yang melayang di atas gurun, suara yang dikeluarkan biasanya pendek dan tajam. Bunyi ini kemudian menjadi tanda bahwa serangan bisa datang dengan sangat cepat. Begitu suara itu terdengar, mirkat lain segera merendahkan tubuh mereka atau kemudian berlari menuju liang sarang untuk berlindung. Situasinya sedikit berbeda ketika ancaman berasal dari tanah.
Jika penjaga melihat pergerakan yang mencurigakan di pasir, seperti ular atau hewan pemangsa lain, bunyi yang dikeluarkan terdengar berbeda. Suara ini membuat anggota kelompok berhenti sejenak dan memperhatikan keadaan sebelum bergerak lebih dekat satu sama lain. Melalui perbedaan bunyi tersebut, Meerkat dapat menyampaikan informasi penting tanpa harus melihat bahaya secara langsung. Seekor individu yang berada jauh dari penjaga tetap bisa memahami keadaan hanya dari suara yang ia dengar. Dengan cara ini, pesan peringatan dapat menyebar cepat ke seluruh kelompok. Kemampuan berkomunikasi ini membantu koloni Meerkat bergerak dengan lebih teratur. Ketika keadaan kembali aman, mereka perlahan melanjutkan kegiatan mencari makanan di sekitar sarang. Aktivitas yang sempat terhenti kembali berjalan seperti sebelumnya. Bagi hewan kecil yang hidup di lingkungan terbuka, komunikasi seperti ini sangat penting. Meerkat memang tidak memiliki tubuh besar atau kekuatan untuk melawan banyak pemangsa. Namun melalui kerjasama dan bunyi peringatan yang jelas, mereka dapat saling memberi waktu untuk menyelamatkan diri. Di tengah gurun yang tampak sunyi, suara peringatan dari seekor penjaga sering menjadi tanda yang menentukan keselamatan kelompok. Dan dari bunyi sederhana itu, seluruh rombongan dapat bergerak bersama untuk menghindari bahaya. Komunikasi yang teratur inilah yang membantu koloni Meerkat tetap bertahan hidup di lingkungan yang keras dan penuh ancaman. Kehidupan Meerkat di gurun tidak hanya bergantung pada kemampuan menggali atau kewaspadaan terhadap bahaya. Yang membuat mereka mampu bertahan di lingkungan yang keras adalah cara mereka hidup bersama sebagai satu kelompok. Setiap anggota memiliki peran, dan semua kegiatan yang mereka lakukan saling terhubung serta mendukung satu sama lain. Koloni Meerkat biasanya terdiri dari beberapa hingga puluhan individu. Mereka tinggal bersama di dalam jaringan liang yang berada di bawah permukaan tanah. Liang ini yang kemudian menjadi pusat kehidupan kelompok mereka. Di tempat inilah Meerkat beristirahat setelah mencari makan, berlindung dari panasnya gurun, sekaligus merawat anak-anak mereka yang masih kecil. Anak Meerkat lahir dalam keadaan sangat lemah dan belum mampu bertahan sendiri. Pada masa awal kehidupannya, mereka lebih banyak berada di dalam liang sarang. Di tempat yang aman dan terlindung tersebut, anak-anak Meerkat tumbuh di bawah pengawasan anggota kelompok yang lebih dewasa. Menariknya, merawat anak bukan hanya menjadi tugas induknya saja. Dalam koloni Meerkat, beberapa anggota kelompok turut membantu menjaga dan melindungi anak-anak Meerkat lain. Ketika sebagian Meerkat pergi mencari makanan, biasanya ada individu lain yang tetap berada di sekitar sarang untuk memastikan anak-anak yang ditinggalkan oleh induknya tetap dalam kondisi aman. Saat anak-anak mulai cukup besar untuk keluar dari liang, mereka perlahan belajar mengenal lingkungan gurun di sekitar sarang. Pada tahap ini, Meerkat yang lebih dewasa sering berada di dekat mereka. Kehadiran anggota kelompok yang lebih berpengalaman membantu anak-anak belajar bergerak dan mencari makanan dengan lebih aman. Melalui cara seperti ini, anak Meerkat tidak tumbuh sendirian. Mereka berkembang di tengah kelompok yang saling memperhatikan. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan koloni, baik dengan menggali liang, mencari makanan, mengawasi keadaan sekitar, maupun membantu merawat generasi berikutnya. Kerjasama ini membuat kehidupan koloni berjalan lebih teratur. Di lingkungan gurun yang keras, satu individu saja akan sulit bertahan hidup. Namun ketika mereka hidup dalam kelompok yang saling membantu, peluang untuk tetap bertahan menjadi jauh lebih besar. Hubungan yang erat antar anggota koloni juga membuat mereka mampu bergerak sebagai satu kesatuan. Saat mencari makan, mereka tetap berada tidak jauh dari sarang dan dari anggota kelompok lainnya. Jarak yang dekat ini membantu mereka tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain. Di gurun yang luas dan tampak sunyi, kehidupan Meerkat sebenarnya dipenuhi oleh aktivitas bersama. Mereka menggali tanah untuk tempat tinggal, mencari makanan di sekitar sarang, serta merawat anak-anak
yang akan menjadi bagian dari kelompok di masa depan. Dari hewan kecil yang hidup di bawah terik matahari ini, kita dapat melihat bagaimana kerjasama menjadi kunci untuk bertahan hidup. Melalui kebersamaan dan sikap saling menjaga, koloni Meerkat mampu menghadapi lingkungan gurun yang keras dan terus melanjutkan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.